Jadi sebetulnya tugas administratif seorang dosen itu banyak atau tidak? Ada yang mengatakan juga dosen itu adalah gaweane sakdos bayare saksen gitu ya. Apalagi untuk dosen gitu yang memang kerjaannya banyak, tanggung jawabnya banyak, kemudian dituntut untuk studi lanjut juga. Halo sahabat akademis, selamat datang di podcast Santai, sambang asik ngobrol akademik dan isu. Saya Niken, senang sekali bisa membersamai sahabat akademis semua pada kesempatan kali ini dengan membahas topik yang sangat penting dan juga relevan bagi kita semua, yaitu kompleksitas administrasi yang dihadapi oleh dosen dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Pada episode yang luar biasa kali ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai tantangan-tantangan dan solusi yang dihadapi oleh para dosen. Saat ini kita bersama dengan narasumber yang luar biasa sekali. Beliau merupakan Dr. Chairul Fajri atau yang akrab disapa Bapak Fajri, merupakan Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni serta dosen prodi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Beliau juga merupakan Kepala Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi (PTMA). Luar biasa, kita akan bersama-sama menggali lebih dalam bagaimana pandangan dari Bapak Fajri mengenai kondisi yang terjadi saat ini. Nah, kita akan bahas bersama-sama dan menggali lebih langsung dengan Bapak Fajri. Halo Bapak Fajri. Halo, Assalamualaikum Mbak Niken, apa Waalaikumsalam. kabar? Alhamdulillah baik. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik juga Mbak Niken. Ya. Luar biasa, terima kasih Bapak sudah berkenan untuk nanti kita berbagi cerita bersama-sama dengan sahabat akademis semuanya untuk mengetahui Bapak kondisi yang terjadi saat ini. Jadi seringkali dosen itu atau yang sering kita sebut sebagai pahlawan kampus ya, terjebak dalam birokrasi. Terutama dalam menghadapi masalah-masalah administrasi yang terlalu rumit mungkin ya. Dan juga sahabat akademis semua, kita sering sekali mendengar keluhan-keluhan tidak hanya mungkin yang dirasakan oleh Bapak Fajri saja, tetapi juga di luar sana dosen-dosen mengalami permasalahan yang sama, baik dosen di perguruan tinggi negeri maupun dosen di perguruan tinggi swasta. Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana kemudian administrasi ini menjadi beban yang Bapak rasakan? Ya, baik. Terima kasih Mbak Niken. Ya, ini menarik sekali ya, karena memang tugas dosen itu kan sebenarnya sangat kompleks ya. Di awal-awal dulu saya berkarir sebagai dosen itu, saya kira tugas dosen itu hanya mengajar saja gitu ya. Ternyata tugas dosen itu ada macam-macam gitu ya. Ada kita juga harus mengajar, ya, kegiatan pembelajarannya, kemudian penelitian, kemudian juga pengabdian masyarakat gitu ya. Juga kemudian ditambah dengan tugas-tugas administratif lainnya gitu ya. Karena kan kita sebagai dosen itu kan inginnya jenjang karir kita itu ya bagus ya. Maka kita juga harus tertib administratif untuk kemudian memiliki jenjang karir yang bagus gitu ya. Kita memiliki jabatan fungsional ya. Kita kan nanti biasanya ketika di awal dosen menjadi dosen gitu ya, kita mempunyai NIDN yang sekarang juga kemudian NUPTK gitu ya. Kemudian pada akhirnya kemudian kita bisa memiliki jabatan fungsional ya, asisten ahli, kemudian lektor, lektor kepala sampai guru besar gitu ya. Sampai kemudian juga ada namanya sertifikasi dosen, serdos gitu ya. Nah, di situ itu kan sangat administratif sekali ya, di mana kita harus yang pertama tentu melaporkan gitu ya kinerja kita gitu ya. Ada sekarang namanya sistemnya di Sister ya. Di Sister kemudian kita mengisi gitu ya laporan kinerja kita setiap semesternya seperti apa ya, tugas mengajarnya berapa SKS, membimbing skripsinya, membimbing kegiatan-kegiatan akademik misalnya menjadi pembimbing KKN atau kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Selain itu juga penelitiannya, publikasi ilmiahnya di jurnal, di proceeding maupun juga kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat begitu ya, dengan menjadi narasumber, kemudian juga memberikan satu orasi ilmiah di satu forum gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu kan tidak hanya kemudian kita sekedar saya ini saya itu gitu, tapi kita juga harus tertib administrasinya itu menyiapkan bukti-buktinya gitu ya. Kalau nanti untuk kenaikan pangkat atau laporan semester itu ya di BKD itu kan kita melaporkan dan harus ada buktinya gitu ya. Jadi kita harus menyiapkan sedemikian rupa gitu ya. Misalnya saya juga diundang ini untuk podcast di sini gitu ya, sharing gitu. Itu juga saya harus minta ini untuk administratifnya itu ada suratnya, ada mungkin nanti sertifikatnya dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga nanti untuk karir saya ke depan, untuk saya kan ini dari lektor mau insya Allah mau segera lektor kepala gitu ya. Nanti untuk kenaikan jabatan
kegiatan fungsional itu juga saya sudah punya nih bukti-bukti kegiatannya gitu ya, sehingga nanti ya bisa berjalan lancar gitu ya. Kadang-kadang kita apa namanya nggak fokus gitu ya pada administratif, ya kita nanti akan kelimpungan gitu ya, kelimpungan, wah ternyata kok kemudian saya sudah ini itu, tapi untuk membuktikannya saya susah nih, belum punya bukti kegiatannya, belum punya sertifikat kegiatannya dan sebagainya gitu ya, sehingga kemudian kita jadi repot juga gitu ya, harus nyari ini nyari itu gitu ya, padahal kegiatannya sudah beberapa tahun yang lalu, beberapa semester sebelumnya gitu ya. Ini akan menyulitkan kita sendiri. Maka ya kita juga sebagai dosen harus tertib nih administratifnya. Kalau ada kegiatan segera kita kumpulkan, ada kegiatan apa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kita minta pembuktiannya gitu ya, administratifnya, supaya nanti ya kita dimudahkan gitu ya. Karena kalau tidak seperti itu juga nanti kan untuk kepentingan akreditasi ya, selain untuk kita sendiri juga kita kan punya tanggung jawab terhadap lembaga. Terima kasih Pak Fajri. Jadi dari banyaknya tugas administrasi yang diampu oleh dosen, kuncinya adalah tertib administrasi. Karena selain dosen memiliki tugas untuk mengajar, beliau juga memiliki tugas lain seperti publikasi, kemudian penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Bapak, dari apa yang menjadi beban seorang dosen, beban utama seorang dosen, di samping itu juga pasti Bapak dan juga dosen-dosen yang lain memiliki kehidupan pribadi yang harus dijalankan juga. Lalu bagaimana? Apakah kondisi beratnya administrasi ditambah banyaknya beban tugas seorang dosen itu mengganggu juga terhadap waktu yang harus diluangkan untuk kehidupan pribadi atau seperti apa? Ya, jelas ya, pasti implikasinya ke sana ya Mbak ya, karena memang apalagi saya gitu ya, saya juga selain sebagai dosen gitu ya, juga aktif di organisasi gitu ya. Saat ini saya di berbagai organisasi, itu juga kebetulan sebagai pengurus harian gitu ya. Selain itu juga di asosiasi profesi gitu ya, maupun juga saya sebagai punya kehidupan pribadi juga gitu ya, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah gitu ya, yang tentu saja saya harus berbagi waktu gitu ya, memainkan peran gitu ya. Tapi satu hal yang perlu saya garis bawahi, perlu saya highlight Mbak Niken ya, bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa berilah satu pekerjaan pada orang yang sibuk, pasti akan selesai gitu ya. Nah, itu menjadi satu hal yang saya pegang teguh gitu ya. Kalau saya sibuk berarti saya harus bisa mengatur waktu, memanage waktu gitu ya. Bahwa apapun tanggung jawabnya, apapun tugasnya, itu sudah harus menjadi komitmen saya. Saya sih nggak merasa berat gitu ya. Asalkan sekali lagi kalau kita juga bisa tertib administratif tadi gitu ya. Kalau ada apa-apa langsung kita kumpulkan, kita kolek gitu ya, kita susun gitu ya, sehingga pada saatnya diperlukan gitu ya, itu kita sudah tidak ini lagi, kelimpungan lagi mencari pembuktian dokumen-dokumen kegiatannya itu gitu. Jadi saya rasa itu nggak berat gitu ya, asalkan kita menjalaninya juga dengan enjoy, dengan happy, dan penuh komitmen tentu saja. Gitu Mbak Niken kira-kira. Jadi ternyata banyak sekali yang harus dilakukan selain memang tugas utama seorang dosen, ya tidak bisa dipungkiri ya Bapak. Betul. Kita sebagai seorang mahasiswa gitu, sebagai seorang dosen gitu, memiliki kehidupan pribadi sendiri yang mesti perlu diluangkan waktunya. Lalu di luar sana, jika kita melihat Bapak, mungkin ada dosen-dosen yang sekiranya kurang passion dalam tugas yang membebani mereka. Itu pendapat Bapak seperti apa? Ya, itu pasti ada yang seperti itu gitu ya. Jadi karena tugas dosen itu sangat kompleks tadi, sangat banyak gitu ya, aktivitas tridharma, bahkan kalau kita di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu catur dharma gitu ya, kita juga harus aktif di organisasi Muhammadiyah gitu ya, tugasnya semakin bertambah lagi gitu ya. Tapi ada yang dosen itu juga passionnya misalnya mengajar, aktif sekali mengajar gitu ya, sampai berapa puluh SKS itu dia sanggup gitu ya, membimbing kegiatan mahasiswa juga sanggup gitu. Tapi untuk kegiatan yang lain, dia karena merasa bukan passionnya gitu ya, nggak bisa kemudian untuk menulis publikasi ilmiah, jadi yang dilakukan ya hanya mengajar saja gitu ya, atau ada juga yang sebaliknya, mengajarnya nggak mau banyak-banyak tapi memang passionnya di kegiatan penelitian gitu ya. Nah, saya rasa sih itu sah-sah saja gitu ya, asalkan kemudian kita juga tetap ini ya, balance gitu ya, paling tidak walaupun kita passionnya adalah mengajar, tapi tanggung jawab untuk tridharmanya gitu ya, itu tetap harus dilakukan gitu. Walaupun kan ada syarat minimum gitu ya, misalnya paling tidak satu semester satu kegiatan lah untuk penelitian, untuk pengabdian masyarakat gitu ya, itu paling tidak terpenuhi lah gitu ya, sehingga istilahnya gitu ya, kita menggugurkan kewajiban gitu ya, kalau misalnya itu sudah terpenuhi, sudah gitu ya, mau mengajar berapapun, mau kegiatan aktivitas di luar seperti apapun silahkan gitu ya, sesuai dengan passionnya itu nggak masalah gitu ya, nggak, asalkan ya tanggung jawab kita tetap harus kita prioritaskan gitu kira-kira Mbak Niken.
di luar sana Bapak kita mendapatkan informasi juga termasuk di akun media sosial Dunia Dosen bahwasanya dosen itu mengalami masalah yang kurang lebih serupa. Ya. Jadi beban yang terlalu berat, kemudian tugas administrasi ditambah lagi mungkin tadi beberapa beban-beban tersendiri itu tidak sesuai dengan passion yang tadi Ya. sudah disampaikan oleh Ya. Pak Fajri. Lalu bagaimana Pak agar caranya urusan administrasi ini bisa dikerjakan dengan baik dan apakah itu bisa menjadi langkah yang efektif untuk tetap mengerjakan beban-beban dosen yang lain? Ya, kalau tipsnya gitu ya supaya efektif gitu ya, bahwa memang kita nggak boleh nunda-nunda pekerjaan. Kadang-kadang yang berat itu adalah kita lupa untuk mengumpulkan administratif selama kita selesai mengerjakan satu pekerjaan gitu ya. Kalau kemudian itu kita bisa tertib gitu ya, saya mengajar, saya kemudian melakukan publikasi ilmiah, ya segera dikumpulkan gitu ya. Saya ada draft khusus gitu ya, memang itu untuk apa namanya administratif saya gitu ya. Ini saya target mau naik ke lektor kepala. Lektor kepalanya angka kreditnya berapa? Oh berarti saya harus mengumpulkan angka kredit sekian dari kegiatan penelitian ataupun juga publikasi, kemudian pengabdian masyarakat maupun juga pengajarnya. Itu ketika saya ada kegiatan itu langsung saya masukkan ke folder-foldernya itu gitu ya. Sehingga kemudian pada saatnya memang angka kredit saya sudah cukup untuk kenaikan jabatan fungsional, itu sudah bisa apa namanya segera kemudian untuk bisa saya ajukan gitu ya. Menurut saya yang paling penting adalah komitmen dan kesadaran kita untuk tertib administratif gitu. Selama kita tertib administratif, kita kolek ya setelah selesai kegiatan pada saatnya mau dibutuhkan itu kita bisa siap gitu ya untuk kemudian menggunakan dokumen-dokumen administratif kita gitu. Ternyata tips yang diberikan oleh Pak Fajri ini luar biasa sekali. Bagaimana cara untuk tetap bisa mengatur tugas-tugas administrasi, ditambah lagi beban-beban yang diberikan oleh dosen, dan juga bagaimana mereka mengatur kehidupan mereka di luar itu. Nah, tapi menurut Bapak pribadi, sebetulnya tugas administratif seorang dosen itu banyak atau tidak? Dan apakah itu sebenarnya justru akan menghambat mereka, atau bisa jadi itu menjadi motivasi memacu mereka untuk lebih bersemangat lagi dalam bekerja? Ya. Kalau dikatakan banyak atau tidak, saya lebih setuju banyak. Karena memang banyak ya tugas administratifnya ya untuk kemudian berbagai kepentingan. Sistemnya juga berbeda-beda gitu ya. Misalnya ada penilaian kinerja di setiap semesternya, kemudian juga ada laporan kinerja untuk yang sertifikasi dan lain sebagainya untuk kenaikan jabatan fungsional gitu ya. Itu perlu administratif ya yang memang itu banyak gitu ya. Tapi memang kita harus sadari bahwa itu sudah menjadi pilihan kita tadi saya katakan di awal gitu ya. Kalau sudah pilihan ya itu choice gitu ya. Ya kita harus jalani dengan sungguh-sungguh gitu ya. Sehingga strategi-strategi yang bisa kita lakukan itu harapannya bisa meringankan gitu ya beban dosen untuk menjalankan fungsi administratif itu gitu ya. Karena di zaman sekarang ini ya memang semuanya kan perlu pembuktian melalui dokumen-dokumen administratif tersebut gitu ya. Kalau kita nggak ada bukti ya ibaratnya seperti halnya hoax gitu ya. Nggak ada buktinya kok masa bilangnya ini itu gitu ya, tapi nggak ada pembuktiannya dokumennya gitu ya. Gimana orang akan percaya? Gimana kemudian kita penilai dari jabatan fungsional, penilai dari beban kinerja kita akan bisa reviewernya akan bisa memberikan satu penilaian yang baik atau meluluskan kalau nggak ada buktinya gitu ya. Maka ya kita harus sadari bahwa memang kita harus ke sana sekarang gitu ya. Jadi administratif itu juga sangat penting sekali gitu ya untuk menunjang karir kita maupun juga untuk pengembangan institusi kita gitu Mbak Niken. Wow, saking banyaknya Pak Fajri. Iya. Menarik kalau misalkan dikatakan bahwa dosen juga manusia. Iya. Karena beberapa waktu yang lalu sempat ramai nih di media sosial hashtag atau tagar jangan jadi dosen. Karena apa ya, selain karena tugas yang semakin banyak ditambah lagi dirasa gajinya itu tidak memenuhi kesejahteraan dosen. Nah, Pak Fajri sendiri melihat bagaimana sih yang dirasakan dari banyaknya beban seorang dosen memengaruhi kehidupan pribadi, ditambah lagi mungkin dosen kan juga sama ya seperti orang-orang pada umumnya yang mungkin harus aware juga terhadap kesehatan mental mereka dan juga kesejahteraan pribadi. Sebetulnya berdampak signifikan tidak sih dari banyaknya beban terhadap itu tadi kesehatan pribadi, kesehatan mental dan kesejahteraan? Saya rasa itu kembali ke individunya masing-masing ya. Kita sangat subjektif sekali gitu ya.
setiap orang tentunya berbeda-beda gitu ya, bagaimana kemudian menyikapi beban-beban tersebut gitu ya. Betul, saya sepakat ada memes yang mengatakan dosen itu ibarat dewa yang punya banyak tangan gitu ya, tugasnya ini, tugasnya itu gitu ya, dituntut dalam satu waktu bisa multitasking gitu ya, padahal juga tadi dosen juga manusia punya kesibukan lain juga. Ada yang mengatakan juga dosen itu adalah gaweane sak dus bayare sak sen gitu ya. Tapi ya ketika kita memang sudah memilih sebagai dosen kan pilihan itu ya. Kalau nggak mau jadi dosen ya ya udah nggak usah jadi dosen. Kalau kamu sudah menjadi dosen ya konsekuensinya seperti itu harus kita lakukan gitu ya. Tapi juga tentunya gitu ya, saya juga punya pesan nih bagi pemerintah gitu ya, untuk kemudian juga memperhatikan gitu ya kesejahteraan dari dosen itu gitu ya. Kalau di negara-negara maju gitu ya, pendidikan itu nomor satu gitu ya, malah justru pendidik-pendidik itu mendapatkan kesejahteraan yang sangat luar biasa sehingga banyak yang berlomba-lomba untuk kemudian menjadi seorang pendidik gitu ya. Nah, kalau di kita di Indonesia kan belum bisa seperti itu, belum merata juga gitu ya, tergantung kemampuan institusi juga gitu ya. Baik itu kalau negeri kan sudah setara dengan adanya ASN, pegawai negeri sipil dan sebagainya, tapi kalau yang swasta kan kembali ke institusinya masing-masing, belum ada pemerataan itu gitu ya. Jadi bagaimana kemudian pemerintah ini menuntut untuk kualitas pendidikan yang baik gitu ya, yang bagus gitu ya, kalau kemudian kesejahteraan dosennya juga belum diperhatikan gitu ya. Jadi kalau nanti ada gitu ya stimulus-stimulus yang diberikan misalnya dengan adanya program sertifikasi, program reward, apresiasi atau hibah dan sebagainya gitu ya, harapannya kan bisa meningkatkan semangat dan motivasi dari para dosen itu untuk kemudian nanti ya berfastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya, dengan aktif berbagai karya, berbagai kegiatan gitu ya, sehingga ya di samping mendapatkan gaji bulanannya juga mendapatkan tambahan-tambahan lain gitu ya. Tapi kemudian ada yang kemudian dari situ malah dosen yang tidak saya harapkan nih, dari dosen kemudian cuma menjalankan fungsinya yang minimalis saja gitu ya, terus kemudian cari pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak sesuai dengan bidangnya gitu ya, ngobyek sana ngobyek sini tapi tidak sesuai bidangnya, tidak bisa berguna untuk pengembangan institusi gitu ya. Itu saya kurang sepakat. Jadi kalau kamu jadi dosen ya harus terjun menjadi dosen sepenuhnya gitu ya, harus all out dan jangan memikirkan diri kita sendiri tapi juga untuk kepentingan lembaga ataupun juga institusi gitu ya. Kalau berkegiatan ya berkegiatan yang memang itu bisa menambah kompetensi kita, skill kita untuk menjadi seorang dosen dan menambah poin-poin untuk pengembangan institusi. Gitu kira-kira Mbak Nika. Tergelitik ya ketika kita tadi mendengar dosen kerjanya sak dus, bayarannya sak sen gitu, atau kerjanya tuh banyak sekali tapi ternyata bayarnya cuma sedikit. Bahkan ada yang merasa itu tidak sebanding dengan bayaran seorang dosen, dengan pengabdian apa yang sudah dikeluarkan oleh seorang dosen. Nah, biasanya ini juga berdampak kepada kesehatan mental dari dosen itu sendiri. Kalau dari Bapak Fajri ini yang memang kita tahu beliau sudah luar biasa sekali, bagaimana upaya untuk menjaga kesehatan mental dengan beban yang berat ditambah lagi urusan pribadi mereka? Ya betul, bahwa memang sekarang kesehatan mental gitu ya, mental health itu menjadi isu utama gitu ya, tidak hanya untuk dosen tapi untuk mahasiswa gitu ya, apalagi untuk dosen gitu ya, memang kerjaannya banyak, tanggung jawabnya banyak, kemudian dituntut untuk studi lanjut juga dengan berbagai problem gitu ya. Saya sendiri pun juga punya teman-teman yang kemudian ada kasus terkait dengan mental health tersebut gitu ya, karena merasa bebannya sangat banyak. Kuncinya adalah kita terbuka aja sih, terbuka kalau kita punya masalah cerita aja, cerita ke orang, ke teman kita, kolega kita, pasti akan membantu ya solusi-solusinya seperti apa gitu ya. Selain juga ada kalanya juga gitu, kita juga harus healing juga gitu ya, itu juga penting Mbak Niken ya. Kalau merasa kita memang sudah berat bebannya, terus kemudian stres gitu ya, saya sendiri juga sering gitu ya, kadang-kadang gitu ya, ketika saya harus fokus ternyata kemudian malah ada ini ada itu gitu ya, mengganggu fokus saya gitu ya, kemudian saya jadi stres, ini mana yang harus saya prioritaskan gitu ya. Tapi ketika kemudian saya mencoba untuk mengatur, menata itu dengan sebaik mungkin, termasuk juga ada kalanya tadi saya healing juga untuk mencari ketenangan gitu ya, supaya saya tidak stres juga gitu ya. Nanti kalau misalnya saya sudah healing, sekedar jalan-jalan, ngopi-ngopi atau kemana gitu ya, itu sudah relax lagi, enjoy lagi, sehingga kemudian ya sudah kita bisa refresh lagi dan kemudian bisa semangat lagi ini untuk menjalankan aktivitas, tanggung jawab dan fungsi-fungsi administratif tadi, gitu kira-kira Mbak Nika. Ya, bisa menjadi pilihan bagi sahabat akademis di luar sana, bagi para dosen yang mungkin merasa terbebani karena tugas yang terlalu berat, bisa untuk healing ya Pak, tetap butuh healing betul, ya. healing, betul sekali. Sama seperti mahasiswa dosen juga tetap perlu healing. Bapak, kalau tadi berbincang bahwasanya dosen itu kadang juga diminta untuk studi lanjut, selain beban yang mereka dapatkan, mereka juga ada kewajiban untuk studi lanjut. Nah, tetapi pada realitanya mungkin ada beberapa institusi yang kurang memberikan dukungan terhadap
proporsi dosen di mana mereka harus menjalankan kewajibannya sebagai dosen Ya, dan juga harus studi lanjut yang artinya ya, mereka juga sebagai seorang mahasiswa gitu. iya. Lalu bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi hubungan dosen itu sendiri ketika mereka dibebankan oleh tugas-tugas di luar dengan tugas mereka interaksinya dengan para mahasiswa? Apakah biasanya itu mempengaruhi sehingga dosen itu jadi sangat sulit untuk dicari oleh para mahasiswa atau seperti apa, Pak? Ya, jelas itu pasti akan memberikan pengaruh ya, apalagi kalau misalnya udah studi lanjut, kemudian juga punya tanggung jawab ini itu gitu ya, kemudian juga tanggung jawab di struktural gitu ya, misalnya sebagai kaprodi, wakil dekan, dekan atau kepala biro unit lembaga atau di tingkat universitas yang lainnya gitu ya, tentu akan mengurangi ya interaksi kita dengan mahasiswa gitu ya. Itu juga saya rasakan gitu ya dari 2016 gitu ya, saya di struktural baik itu struktural tingkat prodi, fakultas sampai tingkat universitas gitu ya, itu mempengaruhi gitu ya. Tapi saya jembatani dengan sekarang kan adanya teknologi digital ya, yang kemudian kita memudahkan itu gitu ya. Kalau kemudian tidak bisa bertemu secara langsung, saya agendakan untuk meet di secara virtual gitu ya, dengan berbagai platform-platform yang ada gitu ya, maupun juga kalau saya coba untuk fast respon gitu ya, kalau mahasiswa membutuhkan untuk diskusi, untuk bertanya apapun gitu ya di WhatsApp gitu ya, pasti akan saya balas. Kita juga harus bisa menghargai mahasiswa yang punya kepentingan dengan kita sediakan waktu gitu ya, jadi kita balas fast respon gitu ya, itu insya Allah juga akan ini ya, memudahkan mahasiswa juga gitu ya. Kalau kita memudahkan urusan orang lain, kita pasti akan dimudahkan juga urusannya gitu ya, sehingga itu juga tetap bisa balance sih dengan interaksi sosial, walaupun harus bermigrasi secara langsung, yang tadinya bisa dilakukan secara langsung ya kita dengan virtual ataupun dengan digital gitu ya. Itu kemudahan teknologi sangat membantu sekali sih untuk bisa berinteraksi itu gitu. Ternyata setelah dirasa-rasakan ya Pak, dengan adanya beban tugas yang banyak, kemudian ada juga tugas untuk studi lanjut gitu. Ya, Kalau dipikirkan, oh ternyata juga mengurangi intensitas interaksi dengan mahasiswa. ya, Meskipun itu sebetulnya bisa diubah, yang ya, semula luring mungkin diubah ya, menjadi daring. ya, Namun jika dirasakan Pak, ya, apakah ada perbedaan kualitas dalam mengajar sih ketika dosen itu dibebani oleh beban yang berat, ya. kemudian dia juga tetap harus mengajar, sebetulnya ada tidak kualitas perubahan di situ? Saya kira ini ya, tergantung kembali pada individunya masing-masing gitu ya. Saya merasa bahwa ketika kemudian saya melakukan tugas ini dengan itu gitu ya, pasti ada perasaan gitu ya, perasaan kemudian kok tampaknya saya kurang maksimal ya ketika kemudian mengajar mahasiswa gitu ya, pasti akan memberikan pengaruh gitu ya. Tapi coba kita maksimalkan gitu ya. Saya juga sering menanyakan pada mahasiswa gitu ya, feedbacknya gitu ya, dari apa yang saya sampaikan, dari yang saya ajarkan, kira-kira apakah ada masukan gitu ya. Saya cukup kemudian aware dengan masukan-masukan dari mahasiswa itu gitu ya. Kalau saya bilang gitu ya, kalau kamu ada apa-apa silahkan sampaikan aja gitu ya. Kalau kamu butuh diskusi, termasuk ini tadi saya juga di chat, Pak, kapan bisa diskusi, bisa bimbingan, ayo kapan saya sediakan waktu gitu ya. Kalau nggak bisa secara langsung ya secara daring gitu ya. Itu saya mencoba untuk kemudian memenuhi kewajiban saya dan juga untuk menjaga kualitas gitu ya. Bagaimana kemudian saya memberikan ilmu kepada para mahasiswa gitu ya. Walaupun saya sepakat bahwa pasti ada pengaruhnya gitu ya, karena kita harus berbagi fokus gitu ya, yang memang harus dituntut ini, tuntut itu gitu ya. Tapi sekali lagi kalau kita komitmen gitu ya, insya Allah kita pasti bisa gitu ya untuk kemudian menjalankan segala sesuatunya dengan baik gitu ya, sehingga kualitasnya mudah-mudahan juga walaupun mungkin ada penurunan tapi nggak jauh-jauh beda banget gitu ya kira-kira gitu, Mbak Niken. Ternyata setelah dirasakan ya tetap ada ya pengaruhnya terhadap bagaimana kualitas pengajaran, tetapi harus balik lagi bahwa memang komitmen seorang dosen Ya, adalah mengajar, publikasi, dan pengabdian, ya, sehingga ketika kita menyadari komitmen tersebut dan fokus pada tujuan utama ya tetap akan menjaga bagaimana kualitas pengajaran terhadap mahasiswanya dan juga tetap menjaga interaksi dengan mahasiswa. Selanjutnya nih menarik untuk saya gali lebih dalam lagi Pak, ya. bahwasanya menganalisis kebijakan institusi pendidikan yang bisa jadi itu memperburuk atau bahkan meringankan beban administrasi seorang dosen. Lalu bagaimana Pak kebijakan institusi yang baik itu dapat mendukung seorang dosen untuk dapat meningkatkan kualitas pengajaran mereka? Ya, saya kira kuncinya adalah dua kata kunci ya. Satu adalah adaptif dan kemudian adalah solutif gitu ya. Jadi kita juga di institusi tentunya harus menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, oleh kementerian misalnya. Katakanlah apa kebijakannya, oh terkait dengan POPAK baru gitu ya, atau terkait dengan apa, misalnya terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dengan dosen gitu ya. Ataupun juga mungkin untuk dengan kaitannya dengan aktivitas-aktivitas tridharma gitu ya.
yang mungkin berubah sedemikian rupa gitu ya, termasuk kurikulum gitu ya. Sekarang OBE, sekarang kemudian ada kebijakan MBKM gitu ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ada juga IKU gitu ya, indikator kinerja utama gitu ya. Kan kita harus menyesuaikan karena mau nggak mau, suka nggak suka, yang bisa mengambil kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah sudah mengambil satu kebijakan, ya itu harus bisa diadap sedemikian rupa oleh institusi gitu ya. Bagaimana kemudian diimplementasikan di institusinya lain masing-masing gitu ya. Tapi dari situ gitu ya, ya kita juga harus support juga dong pada dosen yang kemudian menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut gitu ya. Jadi selain adaptif tadi, juga institusi juga harus solutif. Solutifnya seperti apa? Oh ya, bagaimana kemudian kebijakan itu diimplementasikan dengan strategi-strategi yang tepat, dan kemudian ya itu tadi memperhatikan juga bagaimana beban dosen, bagaimana kemudian memudahkan kinerjanya. Ya, oh ya perlu satu sistem. Oh ya dibangunlah satu sistem. Oh perlu adanya stimulus. Oh ya kita berikan stimulus gitu ya, sehingga kemudian dosen tuh walaupun kebijakannya seperti apa akan tetap support gitu ya, akan kemudian menjalankan kebijakan itu dengan baik insya Allah gitu ya. Jadi dua tadi kata kuncinya menurut saya, adaptif dan solutif gitu kira-kira Mbak Niken. Adaptif dan solutif Ya, terhadap kebijakan ya, yang ada. betul. Tetapi Pak, kadang dirasakan juga oleh para dosen bahwa oh kebijakan ini tuh tidak memadai bagi seorang dosen. Sehingga itu justru akan memperparah beban mereka terhadap administrasi. Dirasa kebijakannya semakin banyak, tidak memadai, itu justru menjadi beban. Ya, betul. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kasus tersebut? Ya, pasti ada ya, satu kebijakan itu pasti ada problematika ya, ada dinamikanya ya. Ada yang merasakan seperti itu nggak sesuai, semakin memberatkan, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kembali lagi gitu ya, kalau kita mau sebagai dosen ya harus kita jalankan dong apa namanya, tugas dan tanggung jawab kita gitu ya. Kita harus ikuti gitu ya, kalau kita mau jadi dosen yang baik gitu ya. Kalau enggak kan nanti kalau kita mau naik pangkat, kalau nggak dijalankan juga kita nggak bisa naik pangkat, nggak bisa mengajukan jabatan fungsional gitu ya. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, harus kita jalankan gitu ya. Walaupun misalnya ada tadi strategi-strategi yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya, sehingga kemudian apapun kebijakannya, kalau kita punya strateginya, tahu caranya, tahu apa taktiknya seperti apa tuh, insya Allah kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Ya bagaimana kemudian pemerintah memberikan satu kebijakan, pasti itu juga sudah dipertimbangkan sedemikian rupa gitu ya. Tapi kita sebagai pelaksana ya, sebagai dosen ya, kita harus jalankan kewajiban itu ya, tanggung jawab itu dengan berbagai strategi, sehingga hasilnya juga harapannya bisa maksimal gitu Mbak Niken. Membahas masalah kebijakan tadi, Pak. Ya. Menurut Bapak sendiri, apakah semua institusi yang ada itu sudah menjadi penengah antara dosen dan juga pemerintah? Kalau misalkan dirasa belum ada, bukankah itu akan menjadi sebuah masalah baru lagi, Pak? Iya tentu gitu ya, kalau saya dikatakan tadi penengah atau belum gitu ya, ya kembali pada institusinya masing-masing. Ada yang kemudian institusi itu responsif dengan kebijakan, kemudian bisa memberikan support system yang luar biasa untuk pelaksanaannya seperti apa gitu. Tapi ada yang belum gitu ya, bahkan itu belum merata gitu ya, karena kan memang sebagaimana tadi juga saya sampaikan gitu ya, resources di masing-masing perguruan tinggi itu kan berbeda-beda gitu ya, bagaimana kemudian mengimplementasikan kebijakan, kemudian juga bagaimana kemudian meminta kepada para dosen untuk melaksanakan kebijakannya, mengerahkan segala upaya gitu ya, untuk kemudian para dosen itu bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu berbeda-beda gitu. Jadi memang ada yang sudah sebagai penengah, ya ada yang belum gitu ya. Kita juga harus melek juga dengan kualitas pendidikan kita yang memang belum merata gitu ya, dari Sabang sampai Merauke itu memang berbeda-beda kemampuannya gitu. Nah, disitulah sebenarnya peran dari pemerintah, baik itu pemerintah tingkat pusat maupun juga di tingkat di tingkat daerah gitu ya, untuk kemudian ya sekarang bagus ya, misalnya ada sistem klasterisasi gitu ya, perguruan tinggi yang memang sudah mendapatkan student body yang banyak gitu ya, yang kemudian bisa mandiri gitu ya. Kemudian perguruan tinggi yang mungkin butuh perhatian gitu ya, itu perlu disupport sedemikian rupa gitu ya. Ini kan upaya-upaya gitu ya. Ya jadi saya katakan memang ya sudah ada yang bisa seperti itu menjadi penengah tadi ya dalam bahasa Mbak Niken, tapi ada juga yang belum, dan yang belum itu ya harus kita support gitu ya. Dari pemerintahnya juga harus memberikan kebijakan-kebijakan yang kolaboratif juga gitu ya, yang kemudian bisa mengedepankan kepentingan berbagai perguruan tinggi yang ada di dalamnya gitu kira-kira. Jadi memang dengan adanya kebijakan yang diberikan oleh seorang dosen itu ternyata tergantung bagaimana kemudian dosen ini melihat Ya. dan mengambil langkah strateginya yang dilakukan itu mau seperti apa. Karena kalau dibilang berat, ya berat gitu. Tapi
pasti ada jalan gitu Ya, ya, Pak. betul. Nah, menarik untuk berbicara mengenai strategi, Pak. Boleh Bapak Fajri sampaikan bagaimana kemudian strategi atau langkah yang tepat agar ketika beban akademik ini semakin banyak dirasakan oleh para dosen, kemudian tugas-tugas lain di luar itu harus tetap dijalankan oleh seorang dosen, itu tidak mengganggu kualitas pengajaran mereka? Ya, ya strateginya tadi adalah kita membuat skala prioritas gitu ya. Kalau saya itu senantiasa memetakan gitu ya, kapan saya harus naik jabatan fungsional. Oh, kemudian misalnya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Kemudian waktu webinar gitu ya, saya mengatakan bahwa kita harus punya goal setting. Apa yang harus kita lakukan di tahun pertama sebagai dosen seperti apa, tahun kedua seperti apa, tahun ketiga dan seterusnya. Kita punya map gitu ya. Ketika kemudian itu punya map dan itu menjadi panduan kita gitu ya, apa yang harus kita lakukan, strateginya seperti apa gitu ya, itu akan memudahkan kita gitu ya, sehingga kita tidak akan berat untuk melakukannya gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu arahnya kemana, nggak tahu apa yang harus kita lakukan, ya itu akan memberatkan kita gitu terhadap perubahan-perubahan yang semakin cepat, terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah gitu ya. Jadi kita juga harus tahu gitu ya, juga harus peka terhadap kebijakan baru, harus responsif juga gitu ya. Kadang-kadang kan kita tuh banyak nggak taunya gitu ya terkait dengan satu kebijakan baru karena perubahan itu sangat cepat gitu ya. Tapi kemudian dari situlah peran kampus untuk mensosialisasikan kebijakan terbaru, untuk kemudian memberikan motivasi para dosen gitu ya. Kita juga harus aktif gitu ya supaya kita tahu kebijakannya seperti apa, kemudian nanti strateginya bagaimana gitu ya sehingga kita tidak susah menjalankannya. Gitu Mbak Niken Luar kira-kira. biasa sekali tadi kita bisa mengetahui bagaimana strategi yang bisa dilakukan dengan cara atur prioritas, kemudian goals-nya itu Ya, harus jelas dan juga perlunya juga dukungan dari kampus untuk melakukan sosialisasi. ya, Namun Pak, kalau misalkan kita melihat dari kacamata yang lebih besar, itu tadi kan implementasi untuk individu dan ya, untuk lingkungan kampus. ya. Tetapi kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang yang lebih besar, mungkin skalanya nasional, sebetulnya solusi sistematik seperti apa sih yang perlu untuk diimplementasikan sehingga semua dosen itu bisa merasakan solusi yang sama dari beban yang mereka rasakan sejauh ini? Ya, saya rasa memang tadi kebijakan itu tidak kemudian bisa digeblahuyah ya. Artinya disamaratakan semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia baik negeri dan swasta harus menjalankan satu kebijakan tersebut itu sangat susah ya karena memang kan di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ya heterogenitasnya kan sangat tinggi gitu ya. Kemudian juga resources dari masing-masing perguruan tinggi berbeda-beda gitu ya. Jadi saya juga sepakat tidak dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan sistem klasterisasi, kemudian juga pemeringkatan gitu ya yang kemudian nanti PT-PT binaan gitu ya, treatment-nya harus seperti apa yang kemudian diperlukan mereka, yang kemudian harus dibantu oleh pemerintah gitu ya. Itu saya rasa sangat bagus sekali gitu ya. Jadi satu kebijakan yang diambil itu kemudian tidak kemudian harus dilakukan oleh semua PT ataupun juga semua dosen gitu ya. Ya pemerintah saya lihat di beberapa kebijakan gitu ya sudah melaksanakan hal-hal tersebut gitu ya. Misalnya terkait dengan kenaikan jabatan fungsional bagi dosen yang PNS seperti apa, yang kemudian dari dosen swasta seperti apa gitu ya. Itu ada beberapa treatment yang mungkin berbeda gitu ya. Itu saya rasa bagus gitu ya dan memang perlu hal-hal yang seperti itu gitu ya. Kita juga harus mengukur tadi apa kemampuan dari masing-masing perguruan tinggi seperti apa. Karena memang di Indonesia sekali lagi bahwa kita tuh sangat banyak perguruan tingginya gitu ya yang memang perlu treatment yang berbeda-beda saya rasa gitu ya. Jadi kebijakannya tidak kemudian harus satu kemudian harus diimplementasikan di semua yang kemudian memberatkan PT gitu ya. Bagi PT-PT yang memang sudah besar gitu ya, sudah maju gitu ya, it's okay gitu ya. Dengan apapun kebijakannya mereka akan sanggup gitu ya. Tapi bagi PT swasta yang masih ibaratnya ya mencari mahasiswa aja susah gitu ya, kok diberikan kewajiban yang seperti itu gitu ya, kebijakan-kebijakan yang sangat memberatkan itu juga sangat berat gitu ya. Jadi memang harus berbeda-beda gitu ya, standar kewajibannya, standar kebijakannya gitu ya di masing-masing klaster perguruan tinggi begitu menurut saya. Dalam kondisi saat ini, Pak, ada berbagai macam kondisi perguruan tinggi yang berbeda-beda tadi Ya. Bapak sebutkan. Kemudian perlu adanya juga klasterisasi kebijakan. Apakah kebijakan klasterisasi itu sudah diterapkan dan bagaimana dampaknya yang dirasakan saat ini? Misalkan sudah diterapkan. Ya, ada beberapa yang sudah diterapkan ya, misalnya terkait dengan tadi saya katakan gitu ya, untuk, apa namanya, prosedur untuk kenaikan jabatan fungsional gitu ya, yang bagi negeri seperti apa, yang di swasta seperti apa prosedurnya gitu ya. Itu kan sudah ada beberapa kebijakan yang seperti itu gitu ya, dan itu saya rasa memang, sudah tepat gitu ya, tapi memang perlu dikembangkan lagi gitu ya, di-develop sedemikian rupa sehingga kemudian kebijakan-kebijakannya akan lebih ini lagi, bisa mengutamakan berbagai kepentingan dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia gitu ya, bahwa yang perlu pendampingan, pembinaan yang harus kita dampingi gitu ya, baik dari dosennya
mahasiswanya, baik dari institusinya gitu ya. Tapi yang memang sudah bisa berlari ya silahkan berlari, malah harus kemudian disupport juga untuk larinya lebih kencang gitu ya, sehingga banyak perguruan tinggi di Indonesia yang kemudian nanti bisa bersaing gitu ya, baik di tingkat Asia, di tingkat dunia bahkan gitu ya. Yaitu memang perlu treatment yang berbeda-beda gitu. Jadi di beberapa kebijakan baik itu misalnya di pendidikan, kemudian penelitian, pengabdian masyarakat gitu ya sudah ada gitu ya penerapan-penerapan itu. Tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi gitu ya, dan memang harus lebih peka lagi nih pemerintah itu untuk melihat kompleksitas yang ada di dalamnya, sehingga dalam membuat satu kebijakan itu harus ini ya multi kepentingan gitu ya, tidak hanya melihat satu kepentingan saja gitu ya, tapi harus banyak kepentingan yang terlibat juga yang harus dianalisis lebih dalam sehingga kebijakannya bisa lebih tepat dan terukur gitu kira-kira Mbak. Jadi kalau misalkan tadi kita melihat bahwasanya perlu adanya klasterisasi di masing-masing perguruan tinggi, karena kalau misalkan yang satu ada mungkin mereka yang ngejarnya cepat, bisa pace-nya berlari, yang Iya, satu lagi mungkin jalan alon-alon sing penting iya, kelakon gitu iya, ya Pak. Dalam artian berarti kondisi kebijakan yang ada itu perlu fleksibel lagi ya iya Pak. betul, lebih adaptif lagi gitu ya melihat kompleksitas yang ada dalamnya. Betul Mbak Niken ya. Iya, berarti perlu fleksibel. Lalu merespon kondisi tersebut, saya mengajukan pertanyaan lagi untuk Pak Fajri. Bagaimana kemudian digitalisasi proses, peningkatan dukungan administratif dan kebijakan yang lebih fleksibel itu bisa membantu seorang dosen? Ya, saya rasa di era teknologi sekarang gitu ya, kebijakan-kebijakan yang diambil dan kemudian prosedur untuk melaksanakan kebijakan tersebut itu sangat disupport dengan adanya teknologi digital gitu ya. Misalnya dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk kenaikan jabatan fungsional gitu ya, apapun mungkin untuk pelaporan BKD yang kemudian sudah diintegrasikan di dalam sistem misalnya gitu ya, aktivitas dari pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat sudah ada sistemnya sendiri, kemudian juga ada terkait dengan pengajuan penelitian, kita juga sudah ada BIMA gitu ya, sistem dari pemerintah di Kemendikbud untuk mengajukan penelitian-penelitian maupun juga pengabdian masyarakat gitu ya, maupun juga sistem-sistem lain yang dibangun gitu ya. Itu saya rasa sudah sangat memberikan support yang luar biasa, tinggal pemerataan akses informasinya seperti apa gitu ya. Menurut Bapak, kebijakan ini apakah sudah cukup tanggap dengan kebutuhan dosen dalam mengelola beban administrasi mereka atau perlu ada upaya yang lebih signifikan lagi? Ya, jadi memang menurut saya ada perlu upaya ya untuk yang lebih signifikan lagi gitu ya, terutama tadi dalam membaca kompleksitas dari perguruan tinggi yang mungkin berbeda-beda, termasuk juga dosen gitu ya, yang kemudian memiliki kemampuan yang barangkali berbeda-beda gitu ya, tidak bisa kemudian dipukul rata gitu ya. Dosen-dosen yang memang dari perguruan tinggi yang memang sudah ternama, yang memiliki resources yang cukup banyak gitu ya, kemudian itu adalah perguruan tinggi yang besar gitu ya, mungkin akan memberikan support yang luar biasa untuk dosen bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut gitu ya. Tapi bagi perguruan tinggi kecil yang memang perlu pembinaan gitu ya, perlu perhatian gitu ya, harus kita support, kita dukung gitu ya. Jadi memang harus ada upaya yang lebih signifikan lagi untuk bisa membaca kompleksitas tersebut gitu ya. Tapi dengan adanya misalnya terkait dengan kalau di perguruan tinggi swasta gitu ya, di setiap daerah kita kan ada LLDT gitu ya, Lembaga Layanan Perguruan Tinggi gitu ya, yang kemudian itu membantu perguruan tinggi swasta gitu ya untuk menjalankan tugas-tugas administratif gitu ya. Saya kira sudah tepat gitu ya. Tinggal bagaimana kemudian lebih bisa lagi gitu ya, bisa memberikan pemahaman, memahami gitu ya, ataupun kemudian juga supaya dosen ini juga semangat gitu ya untuk memberikan motivasi-motivasi gitu ya, untuk kemudian juga ada stimulus-stimulus yang diberikan gitu ya, termasuk juga pendampingan-pendampingan, kemudian pembinaan-pembinaan terhadap satu kebijakan yang diambil gitu ya. Sehingga ya apapun kebijakannya, kalau kemudian disosialisasikan dengan baik, kemudian ada upaya-upaya untuk kemudian bisa memberikan pendampingan, pelatihan, pembinaan gitu ya, insya Allah akan dijalankan juga dengan baik oleh para dosen gitu ya. Jadi kadang-kadang kan bingung gitu ya, ada kebijakan A, kebijakan B gitu ya, terkait dengan pendidikan, terkait dengan pengabdian masyarakat gitu ya. Misalnya katakanlah prosedurnya sekarang berubah, berganti gitu ya, kurikulumnya, kemudian juga dari pengajuan-pengajuan hibah misalnya gitu ya, berbeda gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Tapi kalau tidak disosialisasikan dengan baik, tidak ada pendampingan yang baik gitu ya, ya saya rasa hanya perguruan tinggi yang besar yang mampu untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut gitu ya. Perguruan tinggi kecil yang memang butuh perhatian gitu ya kurang bisa gitu ya. Sehingga perlu ada upaya-upaya seperti itu gitu ya, sehingga semuanya bisa sukses bersama, maju bersama gitu ya untuk mewujudkan kualitas perguruan tinggi maupun juga kualitas dosen yang bisa bersaing begitu kira-kira Mbak.
Luar biasa sekali, terima kasih Pak Fajri. Sahabat akademis, kita tadi sudah sama-sama menyimak bagaimana Pak Fajri menyampaikan seputar kondisi yang ada pada dosen saat ini, bagaimana kemudian beban administrasi yang mereka rasakan, kemudian dampak yang dialami oleh para dosen dengan adanya beban yang mereka rasakan, dan bagaimana hubungan tersebut mengganggu interaksi dengan mahasiswa, kualitas pengajaran, lalu kita sama-sama menyimak bagaimana solusi yang ditawarkan dalam mengatasi atau memahami realita yang terjadi pada saat ini. Sahabat akademis, di segmen terakhir ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari warganet pada akun media sosial Instagram Dunia Dosen sebelum penayangan video pada kesempatan kali ini. Nah, kita sudah ada banyak sekali komentar-komentar dari warganet termasuk juga pertanyaan, tapi kita akan pilih-pilih yang lumayan menarik dan sepertinya bagus untuk dijawab oleh Pak Fajri. Ini ada beberapa Pak. Yang pertama, saya bacakan dulu. Ada yang menyatakan bahwa menjadi seorang dosen itu kerja serius tapi gajinya bercanda gitu ya. Lebih mahalan biaya urus administrasi dibandingkan gaji dosen 1 bulan. Tanggapan Pak Fajri seperti apa? Ya, sebenarnya tadi sebagaimana saya sampaikan ya Mbak Niken, bahwa memang sebagai dosen itu kan belum ada standarisasi terkait dengan gajinya gitu ya. Yang perguruan tinggi negeri pasti sudah ada ya, karena mereka mayoritas adalah ASN ya, yang kemudian memang digaji pemerintah gitu ya, dengan standarnya seperti itu gitu ya. Tapi di perguruan tinggi swasta tentu berbeda-beda gitu ya. Jadi gaji pokoknya berbeda, tunjangan-tunjangannya juga berbeda gitu ya, sesuai dengan kemampuan dari perguruan tingginya gitu ya. Bahkan barangkali ada gitu ya, yang memang tadi disampaikan oleh netizen tadi ya, bahwa memang di bawah UMR gitu ya. Barangkali memang ada gitu ya yang seperti itu gitu ya, karena memang belum standar gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa kita itu kan sebagai dosen itu kan insya Allah niatnya adalah untuk beramal jariah gitu ya, ilmu yang bermanfaat gitu ya, tidak serta-merta mencari gaji gitu ya. Nanti insya Allah rezeki itu pasti akan didapat gitu ya, ketika kita tulus untuk menjalankan aktivitas kita, tanggung jawab kita sebagai dosen gitu. Nanti pasti ada rezeki-rezeki lain gitu ya, kita diundang untuk menjadi narasumber, untuk kemudian mengisi satu seminar, mengisi satu workshop dan lain sebagainya, atau kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan lain yang itu bisa memberikan satu penghasilan tambahan gitu ya. Itu bisa sah-sah saja untuk kemudian bisa meningkatkan gitu ya pendapatan kita gitu ya. Yang penting adalah kita tuh sebagai dosen harus aktif gitu ya. Memang dosen itu kan insya Allah waktunya lebih fleksibel gitu ya. Kalau kita mau punya karir yang bagus gitu ya, atau kemudian juga kita mendapatkan penghasilan yang bagus juga, yang cukup juga gitu ya, ya kita juga harus aktif dengan berkegiatan-kegiatan. Tapi tentu saja catatannya adalah kegiatannya yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai dosen untuk kemudian meningkatkan kualitas akademik kita dan juga memberikan manfaat bagi institusi gitu ya. Itu sah-sah saja gitu ya. Memang di Indonesia memang tadi belum merata gitu ya, tapi ya kembali lagi ke kita gitu ya. Kalau kita jalani dengan fun, dengan enjoy, bersyukur gitu ya, insya Allah pasti nanti ada banyak berkah yang kemudian bisa kita ambil gitu ya. Nanti kita dapat rezeki dari yang lainnya juga gitu Mbak Nika. Luar biasa. Ini kalau kita baca-baca nih Pak, banyak sekali yang mengeluhkan terkait dengan gaji dan juga kesejahteraan dosen. Ada lagi Pak, ada dari salah satu warganet, mungkin Bapak Nadiem Makarim, Kemdikbud RI, Itjen_Kemdikbud dan juga Humas LD Dikti. Mau mampir baca-baca komentar di sini. Ini kata warganet ya, bukan kata saya. Nggak cuman teriak dengan lantang saja bahwa dosen itu harus banyak penelitian, jurnal ilmiah dan lain-lain. Ujung-ujungnya jurnal ilmiah itu jadi ladang joki jurnal. Juga karena waktu dosen lebih banyak untuk mengerjakan side job daripada berebutan jatah penelitian yang jelas dia lagi-lagi pemenangnya. Ya, jadi saya juga sepakat Mbak dengan apa yang dikatakan oleh netizen tersebut gitu ya, bahwa kita tidak bisa menutup mata gitu ya atas peristiwa-peristiwa tersebut gitu ya, tapi saya rasa tidak semua dan itu hanya oknum saja gitu ya, tidak banyak yang seperti itu gitu ya. Saya lihat dosen itu juga baik gitu ya, baik itu artinya apa, ketika kemudian sudah berkomitmen menjadi dosen, pasti mereka juga akan menggunakan cara-cara yang baik gitu ya, untuk kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik itu tanggung jawab untuk yang berkaitan dengan administratif, ataupun untuk pemenuhan dharmanya gitu ya. Saya rasa juga ya yang menggunakan hal-hal tersebut juga pasti ada, tapi tidak banyak gitu ya, yang kemudian menggunakan joki untuk mempublikasikan karya ilmiahnya gitu ya dan sebagainya gitu ya. Saya rasa ada gitu ya, tapi kembali lagi ke
hati nurani kita masing-masing gitu ya. Kalau kita itu memang mau menjalankan tugas dosen sebaik-baiknya sebagai pendidik gitu ya, kita juga harus menerapkan hal-hal yang baik juga pada diri kita gitu ya. Kalau misalnya memang belum saatnya kita naik jabatan fungsional karena mungkin karya ilmiah kita kurang gitu ya, ya sudah gitu ya, nanti nggak usah terburu-buru gitu ya. Akibatnya kalau kita ambisius untuk memenuhi kebutuhan administratif, ambisius untuk segera naik jabatan fungsional, hal itu bisa saja terjadi gitu ya. Tapi itu kembali lagi ke diri kita gitu ya. Kita harus punya pattern yang bagus juga gitu ya, bahwa kita juga harus memiliki satu komitmen gitu ya untuk kemudian menjalankan tugas dosen dengan sebaik-baiknya dan juga kemudian melakukannya dengan cara yang baik dan strategi yang baik juga, sehingga insya Allah itu bisa terhindar dari hal-hal yang demikian. Maupun juga barangkali ada dosen-dosen yang kemudian karena tadi gitu ya dianggap gajinya kurang, kemudian mengambil side job-nya adalah malah menjadi seorang joki atau apa gitu ya, ya itu kembali ke pribadinya masing-masing gitu ya. Tapi saya rasa kalau kita sebagai dosen, sebagai pendidik gitu ya, kita harus menghindari hal-hal yang demikian gitu ya, sehingga ya hasil dari pendidikan kita, ilmu yang kita berikan kepada mahasiswa kita itu bisa berkah, bisa baik gitu ya. Kemudian juga nanti hasilnya juga akan baik, maksimal gitu ya. Kita mewujudkan generasi-generasi yang memang itu bisa memberikan satu kebermanfaatan bagi bangsa dan negara kita. Kira-kira seperti itu, Mbak. Luar biasa sekali tanggapan dari Pak Fajri. Jadi kuncinya meskipun dirasa mungkin gajinya kurang cukup atau kesejahteraannya belum terpenuhi sepenuhnya adalah tetap menjaga integritas ya Pak. Agar dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang dosen bisa menghindari hal-hal yang mungkin dirasa atau dianggap kurang baik. Seperti itu. Luar biasa Pak Fajri, terima kasih sudah berkenan berbagi informasi, berbagi pengalaman dan juga motivasi dengan sahabat akademi semuanya. Terima kasih Pak Fajri, suatu kesempatan yang luar biasa pada episode kali ini kita bisa berbincang dengan Pak Fajri. Sahabat akademis, terima kasih juga telah mendengarkan podcast santai pada episode kali ini. Kami telah membahas berbagai poin penting mengenai beban administratif yang dihadapi oleh dosen, kemudian bagaimana dampak terhadap kehidupan mereka, serta solusi dan kebijakan yang bisa membantu meringankan beban tersebut. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat untuk sahabat akademis semua. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.